I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Bersama saya Muhammad Firman di channel NFR ya kan. Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal mencoba membahas tentang cabang-cabang biologi dan juga permasalahan bidang biologi di zaman sekarang. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, secara garis besar terdapat dua cabang utama ilmu biologi, yakni zoologi dan juga botani. Zoologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan-hewan, sedangkan botani ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Tapi bukan cuma itu ilmu biologi, ternyata masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi yang semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Apa saja? Simak video berikut ini. Anatomi, ilmu yang mempelajari struktur organisme dan bagian-bagiannya. Biokimia, ilmu yang mempelajari proses kimia dan fisiokimia yang berlangsung di dalam organisme. Biofisika, ilmu yang mengaplikasikan hukum fisika ke dalam fenomena biologis. Biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Bioteknologi, ilmu yang memanfaatkan proses biologi seperti rekayasa genetik mikroorganisme untuk produksi antibiotik, hormon, dan lain-lain. Botani, ilmu yang mempelajari tanaman termasuk fisiologi, struktur, genetika, dan ekologi. Sitologi, ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sel, berpijak pada konsep sel sebagai dasar kehidupan. Ekologi, ilmu yang mengkaji hubungan antara organisme dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Evolusi, ilmu yang mempelajari asal-muasal dan perubahan organisme. Genetika, ilmu yang mempelajari gen, variasi genetika, dan hereditas di organisme. Imunologi, cabang ilmu kedokteran dan biologi yang mengkaji imunitas. Biologi kelautan, ilmu yang mempelajari organisme laut. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari mikroba. Biologi molekuler, ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi protein serta asam nukleat. Mikologi, ilmu yang mempelajari fungi atau jamur. Fisiologi, ilmu yang mempelajari fungsi organisme dan bagian-bagiannya. Radiobiologi, ilmu yang mempelajari radiasi ion pada makhluk hidup. Biologi struktural, cabang biologi molekuler, biokimia, dan biofisika yang mempelajari struktur biologis molekul makro. Biologi teoritis, bisa juga disebut biologi matematis, bidang yang meneliti aplikasi biologi, bioteknologi, dan kedokteran. Virologi, ilmu biologi yang mempelajari virus. Zoologi, ilmu yang mempelajari perilaku, struktur, fisiologi, klasifikasi, dan distribusi hewan. Histologi, ilmu yang mempelajari sel dan jaringan hewan serta tumbuhan menggunakan mikroskop. Gerontologi, ilmu yang mempelajari proses penuaan. Bakteriologi, ilmu yang mempelajari bakteri. Mammalogi, ilmu yang mempelajari mamalia. Primatologi, ilmu yang mempelajari primata. Dendrologi, ilmu yang mempelajari pepohonan. Dermatologi, cabang ilmu biologi dan kedokteran yang mempelajari kulit. Toksikologi, cabang ilmu biologi dan kedokteran yang mempelajari efek narkotik pada hewan. Serpentologi, ilmu yang mempelajari ular. Parasitologi, cabang ilmu kedokteran dan biologi yang mempelajari organisme parasit. Fotobiologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara cahaya dan organisme. Serpentologi, ilmu yang mempelajari ular. Saurologi, ilmu yang mempelajari kadal. Ornitologi, ilmu yang mempelajari burung. Arachnologi, ilmu yang mempelajari laba-laba, kalajengking, dan sejenisnya. Entomologi, ilmu yang mempelajari serangga. Herpetologi, ilmu yang mempelajari amfibi. Viscerologi, ilmu yang mempelajari organ. Osteologi, ilmu yang mempelajari tulang. Neuroanatomi, ilmu yang mempelajari sistem saraf. Embriologi, ilmu yang mempelajari pertumbuhan embrio. Dan fikologi, ilmu yang mempelajari alga atau ganggang.
Nah, itu tadi adalah beberapa cabang-cabang yang ada di biologi. Sekarang, mari kita lanjut ke permasalahan di bidang biologi. Setiap makhluk hidup memiliki permasalahan yang dilewatinya masing-masing, tidak luput dari permasalahan tentang biologi. Nah, biologi ini memiliki permasalahan yang meliputi tentang molekul, sel, jaringan organ, sistem organ, dan lain-lain. Nah, berikut ini merupakan 10 permasalahan biologi menurut tingkatannya. Simak video berikut ini. 1. Permasalahan biologi tingkat molekul. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat molekul ini adalah kelainan pada molekul darah dan dapat menyebabkan penyakit anemia sel sabit. 2. Permasalahan biologi tingkat sel. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat sel ini adalah plasmolisis yang menyebabkan sel tumbuhan menjadi lemah. 3. Permasalahan biologi tingkat jaringan. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat jaringan ini adalah kanker darah atau leukemia. Umumnya, orang-orang menyebut istilah penyakit ini dengan jenis penyakit kelebihan sel darah putih. 4. Permasalahan biologi tingkat organ. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat organ ini adalah kelainan organ mata atau rabun senja. 5. Permasalahan biologi tingkat sistem organ. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat sistem organ ini adalah pengidap penyakit asma. 6. Permasalahan biologi tingkat organisme. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat organisme ini adalah mengidap penyakit AIDS yang menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh dan sangat mudah terinfeksi penyakit lainnya yang dapat menular. 7. Permasalahan biologi tingkat populasi. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat populasi ini adalah menyebarnya penyakit flu burung. Penyakit flu burung adalah penyakit yang menyerang unggas ataupun manusia. 8. Permasalahan biologi tingkat komunitas. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat komunitas ini adalah hama tikus yang merusak padi. 9. Permasalahan biologi tingkat ekosistem. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat ekosistem ini adalah penebangan pohon secara liar untuk membangun pabrik industri. Hal ini dapat menyebabkan longsor akibat tidak ada yang bisa menampung air hujan yang jatuh. 10. Permasalahan biologi tingkat biosfer. Permasalahan biologi yang terjadi pada tingkat biosfer ini adalah kebocoran pada lapisan ozon. Fungsi ozon yaitu untuk menghadang radiasi ultraviolet matahari agar tidak langsung terpapar dengan makhluk hidup di bumi. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Firman, see you next time.